Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya sampai berkesempatan hari yang ke-29 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, kita sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan sisa umur, kembali bisa menunaikan ibadah siam di hari yang ke-29 dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan sebentar lagi kita pun akan berlebaran. Tentu saja ada persiapan-persiapan, ada mungkin yang mudik ke kampung halaman, ada yang menyiapkan kue sebagai suguhan dan lain sebagainya. Banyak sekali aktivitas umat Islam di penghujung bulan suci Ramadan ini, dan yang paling menonjol adalah mudik lebaran. Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman nantiasa diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, bisa berjumpa dengan eh, saudara, dengan orang tua utamanya, dan juga keluarga di kampung halaman untuk berlebaran, saling memaafkan, dan saling berbagi sukacita. Baik, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang evaluasi. Kalau dalam teori manajemen modern itu ada planning, ada setelah planning itu plan, do, act, and control ya. Plan itu kerjakan, plan itu adalah rencanakan, do itu kerjakan, act itu adalah bagaimana menyelaraskan, kemudian kontrol itu adalah bagaimana evaluasinya. Sama dalam agama Islam ini juga ada bagian-bagian evaluasi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, yakni hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini adalah evaluasi bagi kita sekalian yang telah melaksanakan sedekah, melaksanakan pemberian, yang itu ya tidak gampang bagi kita sekalian. Kadang-kadang kita eman, kadang-kadang kita menghitung-hitungnya, kadang-kadang kita pun merasa keberatan untuk dikurangi harta kita sebagian untuk kita sedekahkan. Nah, agar harta kita yang kita sedekahkan ini benar-benar memberikan satu kemanfaatan bagi kita sekalian, memberikan satu pahala yang sempurna bagi kita sekalian, tidak hilang pahalanya atau justru menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan apa yang perlu kita evaluasi setelah kita bersedekah, apa yang perlu kita kerjakan setelah kita berzakat, infak, dan sedekah. Adakah larangan-larangan setelah kita berzakat dan infak sedekah? Adakah sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, seperti misalkan menyebut-nyebut pemberian kita, mengungkit-ungkit pemberian kita, atau bahkan merilis pemberian kita di media, sehingga ada harapan kita menjadi seorang yang terkenal dengan kedermawanan kita, ataupun terkenal dengan kebaikan-kebaikan kita yang lain. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Amru bin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amru ibnu Ali qala hadasana Yazid ibnu Zurai qala hadasana Umar ibnu Muhammad an Abdullah ibnu Yasar an Salim ibnu Abdullah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yangdurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqu lil walidayhi wal mar'atu al
jilatun wa dayuj wa salasun la yadkhulunal jannata al-aq lil walidayhi wal mutmin ala khamri wal mannanu minal a'ta wal mannanu bima a'ta. Artinya telah mengabarkan kepada kami Amru bin Ali, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, dia berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad dari Abdullah bin Yasar, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Siapakah? Yang pertama, al-aquli walidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya, al-aquli walidayhi. Yang kedua, al-mar'atu mutarajjilatin, yakni wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayuj, yakni seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dan 3 golongan layat khulunal jannah yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqulil walidayh, yakni anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, wal mutminu alal khamri, dan pecandu khamr. Yang kedua, yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, dan orang yang menyebut pemberiannya. Nah, inilah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, tentang sedekah ya, kita fokuskan. Mengapa kita dilarang menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan? Benar, jawabannya ini dimaksudkan untuk menjaga hati kita dari rasa riak, pamer, pujian. Yang ini bisa menghapuskan pahala amal kita, 1. Yang kedua, menjaga kehormatan orang yang kita beri. Jadi menjaga kehormatan orang yang kita beri ini juga sangat penting. Di dalam Islam sangat diperhatikan bagaimana seorang fakir miskin ini tidak kemudian diunggah kefakirannya, disebarkan kemiskinannya kepada pihak lain demi menjaga harkat martabat kemanusiaannya. Yang kedua, apakah ada sanksi bagi orang yang mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekah atau pemberiannya? Ada enggak sanksinya? Tentu saja ada, ya. Benar, sanksinya adalah dilarang masuk surga. Apa ini perbedaannya? Dilarang masuk surga sama masuk neraka? Tidak ada perbedaannya kan? Meskipun ia telah bersedekah dengan jumlah banyak, meskipun ia telah secara kasat mata tampak sebagai ahli surga, menurut pandangan orang awam, wah ini si A bagus sekali, baik sekali amal ibadahnya, sedekahnya banyak sekali. Tapi ketika dia mengungkit-ungkit pemberiannya, menyebut pemberiannya, maka ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dilarang masuk surga. Sungguh sangat baik ya, sungguh sangat membagongkan, sungguh sangat sesuatu yang tidak kita inginkan bersama-sama. Tentu saja jika kita bersedekah, harapan kita menghalangi dari api neraka, ditumbuhkan sebagai sedekah sebesar gunung oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya sebutir kurma, dan menjadi faktor pendorong untuk kita masuk surga. Lah, ini ada sedekah yang sudah banyak, sudah kita eman-eman harta kita, sudah dengan berat hati kita mau sedekahkannya, ternyata setelah tiba hari pembalasan, kita tidak diizinkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, prohibited. Jadi kita dilarang masuk surga. Artinya apa? Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, bagaimana jika kita terlanjur melakukannya? Benar. Kalau kita terlanjur melakukannya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, yakni segala taubatan nasuha. Kita segera bertaubat dan tidak mengulangi kembali. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah ke jalan yang lurus selagi masih diberikan kesempatan hidup. Kita minta maaf, minta ampun pada Allah, dan minta maaf, minta ampun kepada sesama manusia yang telah kita ungkit-ungkit pemberian kita di atas, sehingga kita pun menjadi nol kembali, menjadi tidak punya apa-apa lagi ibaratnya, karena pahala sedekah kita ini hangus karena telah kita ungkit-ungkit, telah kita sebut-sebut, telah kita rilis di media dan sebagainya, sehingga kita pun dipandang orang, atau harapan kita, orang memandang kita sebagai orang yang dermawan.
Nah, ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi la yutba'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka berhak memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam firman yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwan alaihi turab wa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi qaumal kafirin. Artinya, orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan tidak beriman pada Allah di hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Adapun muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Ada evaluasi setelah kita merencanakan, mengerjakan, menyelaraskan, dan terakhir adalah kontrol atau evaluasi manajemen kita, manajemen ibadah kita. Janganlah mengungkit-ungkit pemberian kita, sedekah kita, kalau nggak ingin hilang, lepas. Bahkan kita dilarang masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi agama kita dalam hal bersedekah, ini mari kita niatkan ikhlas, yaitu dengan tidak mengharapkan imbalan dari sama manusia, apalagi sebutan dermawan dan sebagainya. Dan di akhirnya kita tidak mengungkit-ungkit pemberian sedekah kita, sebab hal itu dapat menghilangkan pahala sekaligus menyebabkan sakit hati si penerima sedekah. Dalam firman Allah disebutkan, dan menjadikan kita dilarang masuk surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk gemar olahraga agar sehat badannya dan bersedekah dan tidak mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.